Halo semuanya, apa kabar nih buat yang lagi happy dan excited buat ikutin kelas hari ini? Boleh angkat 2 jempolnya ya. Oke, selamat datang lagi di kelas aku, Kak Nadia, dan hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Yeay! Dan di materi ini, Kak Nat akan jelasin materi tentang pecahan dan juga nanti ada beberapa soal yang harus kita isi bareng-bareng nih. Biar lebih seru, di sini Kak Nat nggak cuma sendiri, tapi ada Bambam yang bakal temenin kita ngerjain soal-soal yang ada. Yuk kita panggil Bambam yuk. Halo Bambam. Halo semuanya, kenalin nama aku Bambam. Aku akan nemenin kalian waktu ngerjain soal dan belajar hari ini. Oke, halo Bambam. Sekarang Bambam duduk dulu ya. Dengerin materi yang Kana jelasin bareng teman-teman. Oke? Oke, bye-bye guys. Oke, kita langsung masuk ke materinya ya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar apa aja sih? Yang pertama kita akan mengenal pecahan. Pecahan itu seperti apa dan apa itu pecahan? Lalu yang kedua kita akan membandingkan pecahan. Yang ketiga kita akan mengurutkan pecahan. Yang keempat kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Dan yang terakhir ada soal cerita dengan pecahan. Oke, yang pertama kita perlu tahu nih definisi dari pecahan itu. Jadi, definisi dari pecahan itu, pecahan merupakan bagian dari kesatuan sebuah benda yang dibagi dengan setiap bagian masing-masing sama besar dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Mungkin dari teman-teman masih bingung, kita next yuk ke slide selanjutnya supaya nggak bingung lagi. Oke, jadi di sini kan misalkan ini ada satu pizza. Ketika pizza itu dibagi sama besar menjadi setengah-setengah. Nah, ini tuh yang dinamakan pecahan. 1/2, 1/2. Terus kalau dibagi lagi nih, akan menjadi 1/4, 1/4, 1/4, dan 1/4. Nah, 1/4 ini yang namanya pecahan. Di sini juga ada, kalau ini contohnya pizza, kalau yang ini contohnya ada kue tart. Ini juga sama, ini awalnya dibagi jadi 2. Kalau dibagi jadi 2, jadinya setengah dan setengah, gitu. Nah, dalam pecahan itu kan ada yang bagian atas dan juga ada yang bagian bawah, jadi A per B. Nah, kalau yang bagian atas ini namanya adalah pembilang. A ini sama dengan pembilang. Ini udah Kak Nat kasih merah-merah yang di bagian A-nya, kalau yang di B itu adalah penyebut. Jadi kalau yang atas itu pembilang, ang kan A kan, pembilang. Kalau yang B, penyebut. B-nya itu penyebut, oke? Tapi ada syaratnya, A dan B ini adalah bilangan bulat dan B itu tidak sama dengan 0. Oke, yang selanjutnya kita belajar tentang membandingkan pecahan. Nah, membandingkan pecahan di sini ada beberapa metode. Yang pertama ini metode 1, yaitu untuk penyebut yang sama hanya membandingkan pembilangnya. Oke, gimana sih maksudnya? Jadi untuk penyebut yang sama, tadi ingat nggak kalau penyebut itu yang bagian atas yang A atau yang bagian bawah yang B? Penyebut itu, nah ini kan udah ada yang merah-merah ini, B. Jadi penyebut itu yang bagian bawah, yang ini yang 3, dan juga yang 3 ini. Nah, kalau misalkan yang B-nya ini, yang bagian bawah, penyebutnya itu sama, jadi kita hanya melihat dari pembilangnya aja, yang bagian atasnya ini, yang A, yang 1 sama 2. Nah, di sini udah ada hasilnya, 1/3 itu kurang dari 2/3. Karena apa? Karena kita hanya melihat dari pembilangnya aja. Karena 1 itu kurang dari 2 gitu. Kalau misalkan di metode 1 ini penyebutnya yang sama. Oke, kita lanjut ke metode yang kedua. Metode kedua ini untuk penyebut yang berbeda menyamakan penyebut terlebih dahulu. Oke, jadi kalau misalkan penyebutnya itu berbeda, kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. Dengan cara, ada beberapa cara. Yang pertama, mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan bulat yang sama hingga penyebutnya sama. Jadi, sebentar, kakak ambil coretan dulu. Oke, jadi di sini bagian penyebut kan ini, yang ini ya. Kita akan membandingkan 1/2 dengan 3/8. Nah, di sini
Kita akan membandingkan 1/2 dengan 3/8. Nah, di sini kita ubah dulu yang 2 ini menjadi per 8. Jadi 1/2 ini kita ubah menjadi per 8. 2 itu dikali berapa hasilnya bisa 8? Dikali dengan 4. Nah, kalau misalkan bawah dikali dengan 4, atas juga kita kalikan dengan 4. Oke, hasilnya 4/8. Akhirnya kita bisa membandingkan keduanya karena kedua pecahan ini sudah memiliki penyebut yang sama. Jadi kita tinggal melihat dari pembilangnya saja. 4 sama 3 itu lebih besar yang mana? Lebih besar yang 4. Jadi kita tandanya ke kiri. Oke, kita next ke selanjutnya. Oke, metode kedua menggunakan cara yang kedua. Cara yang kedua ini penyebutnya sama-sama dibuat menjadi KPK dari penyebutnya. Oke, di metode kedua ini kita punya pertanyaan membandingkan dua pecahan 1/4 dengan 1/6. Nah, ternyata kita harus mencari dulu KPK dari 4 dan 6 sebagai penyebut ini untuk menyamakan penyebutnya. Nah, KPK dari 4 dan 6 itu adalah 12. Oke, jadi cara mengerjakannya diubah yang bawah ini diubah menjadi per 12. Kalau diubah jadi per 12, 4 dikali berapa hasilnya 12 dikali 3. 6 dikali berapa hasilnya 12 dikali 2. Oke, ini tadi kalau bawah dikali 3 berarti atas juga harus dikali 3. Kalau ini bawah dikali 2, berarti atas juga harus dikali 2. Oke, jadinya 3/12 titik-titik 2/12. Oke, 3 dengan 2. Oke, maaf ya kalau tulisannya jelek. 3 dengan 2 itu lebih besar yang mana? Lebih besar yang 3. Gitu, oke. Jadi ini 1/4 dengan 1/6 itu lebih besar 1/4. Oke, untuk selanjutnya ini menggunakan cara bonus. Pertanyaannya tetap sama kayak yang soal sebelumnya nih. 1/4 dan 1/6. Nah, kalau cara bonus ini teman-teman, kita kali silang antara pembilang dengan penyebutnya. Dikali silang, 1 dikali 6 dan 4 dikali 1. Pertama, 1 kali 6 berapa? 6. Titik-titik, 1 kali 4, 4. Jadi 6 sama 4 lebih besar yang mana? Lebih besar yang 6. Sama kan seperti pertanyaan sebelumnya tadi, arah caplokannya tuh ke kiri gitu. Oke, kita next ya. Oke, selanjutnya ini kita mengurutkan pecahan nih teman-teman. Kita akan mengurutkan pecahan. Nah, di sini udah ada petunjuknya nih, urutan pembilang itu sama dengan urutan pecahan. Kalau gitu kita kerjain satu-satu dulu, yang 3/4, 1/6, dan 2/3. Nah, kan ini kita harus mengurutkan ketiga pecahan ini. Kalau untuk mengurutkan ketiga pecahan ini, kita harus menyamakan penyebut. Penyebutnya, aku tulis di sini. Penyebutnya harus sama. Oke, penyebutnya harus sama. Oke, 4, 6, dan 3. 4, 6, dan 3 itu biar penyebutnya sama, KPK dari 4, 6, dan 3 ini adalah 12. Oke, jadi kita harus mengubah mereka semua menjadi penyebut 12. Oke, kalau untuk menjadi penyebut 12, kita kerjakan yang pertama dulu ya, yang 3/4. Nah, 4 ini harus dikali berapa sih teman-teman biar bisa jadi penyebut 12? Dikali 3. Oke, kalau bawah dikali 3, atas juga harus dikali 3. Berarti 3 kali 3, 9 gitu. Selanjutnya yang 12 nih, yang 1/6 nih. 6 itu harus dikali berapa sih hasilnya biar jadi 12? Ternyata 6 itu harus dikali dengan 2. Kalau bawah dikali dengan 2, atas juga harus dikali dengan 2. Berarti hasilnya 1 kali 2, 2. Oke.
Yang 2/3 kita jadikan per 3 ini harus jadi per 12. 3 kali berapa sih hasilnya itu 12? Ternyata 3 dikali 4. Kalau bawah dikali 4 berarti atas juga harus dikali dengan 4. 2 kali 4 itu berapa? 8. Oke, di sini penyebutnya udah sama semua. Jadi kita tinggal melihat dari pembilangnya. Kita tinggal melihat dari pembilangnya. Kita urutkan, pertanyaannya adalah urutan dari yang terbesar. 9, 2, dan 8. Yang paling besar adalah 9. Selanjutnya antara 2 dengan 8 yang paling besar adalah 8. Jadi ini urutan kedua dan ini urutan ketiga. Jadi jawabannya di sini adalah 3/4. Oke, kalian juga jawab ya sambil nonton. Oke, 2/3. Dan yang terakhir adalah 1/6. Oke, ini jawabannya. Oke, kita lanjut ya ke slide selanjutnya. Oke, selanjutnya ini adalah materi tentang penjumlahan dan pengurangan dari pecahan. Nah, di sini penjumlahan dan pengurangan itu sebenarnya sistemnya sama. Oke, aku baca dulu ya. Jika penyebut pada pecahan sama, maka kita dapat langsung menjumlahkan pembilangnya. Penyebut itu yang bawah. Kalau yang bawah itu sama, kita tinggal menjumlahkan yang bagian atasnya saja. Terus yang pengurangan sama seperti penjumlahan, jika penyebut pada pecahan sama, maka kita dapat langsung menjumlahkan pembilangnya saja. Oke, ini udah ada contohnya, kita cek langsung. Tadi kan dia bilang, kalau penyebut pecahannya sama, penyebutnya kan yang bawah. Ini 6, ini 6. Oke, penyebutnya kan sama, berarti kita dapat langsung menjumlahkan pembilangnya saja. Pembilangnya adalah 1 dan 4. Kita jumlahkan saja langsung. 1 ditambah 4 sama dengan 5. Penyebutnya tetap, jadi penyebutnya ini nggak boleh ditambah jadi 12 gitu, nggak boleh. Ini salah ya, kalau 12, oke? Jadi tetap 6. Yang dijumlah atasnya aja. Sama dengan pengurangan, kalau misalkan penyebutnya ini sama, tulis aja penyebutnya sama 8. Nah, tinggal dikurangi aja yang bagian pembilangnya. 7 dikurangi dengan 4. 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Betul. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan belajar tentang mengerjakan soal cerita dengan pecahan nih. Kita akan membantu Upin dan Ipin untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka punya. Tapi kayaknya di sini kita butuh bantuan Bambam untuk membantu kita menyelesaikan permasalahan dari Upin dan Ipin ini. Oke, kita panggil Bambam. Halo Bambam, kamu siap nggak nih untuk bantuin aku ngebaca soal yang ada di layar ini? Oke, aku siap. Oke, Bambam udah siap nih. Baca dong Bambam, yuk. Upin dan Ipin memiliki pita sepanjang 9/13 meter. Karena ternyata kurang sesuai dengan panjang yang diinginkan, pipa tersebut dipotong sepanjang 2/13 meter. Berapa sisa panjang pipa milik Upin dan Ipin sekarang? Oke, jadi di sini kita akan menghitung berapa sisa panjang pita milik Upin dan Ipin sekarang. Oke, kita next ya, biar ada tempat nih untuk menghitungnya. Oke. Oke, jadi di sini aku udah sediain lembar jawabannya. Jadi di sini pertama ada pertanyaan panjang awalnya. Jadi tadi panjang awalnya berapa nih? 9/13. Oke, 9/13 nih panjang awalnya. Bentar. Oke, panjang awalnya adalah 9/13. Terus panjang pita yang dipotong berapa? Ini pita tersebut dipotong sepanjang 2/13 meter. Oke, berapa Bambam yang panjang pita yang dipotong? 2/13 meter. Oke, 2/13
13 meter. Terus panjang sisa pitanya berapa kalau gitu? Oke, tadi kan panjang awalnya 9/13, terus dipotong jadi 2/13. Kalau dipotong itu berarti ditambah atau dikurangi ya? Oke, Bamba mau jawab. Oke, dikurangi. Oke, betul. Kalau dipotong itu berarti dikurangi. Oke, sini kakak hitung 9/13 dikurangi 2/13. Oke, 9/13 dikurangi 2/13. Oke, Bambam tahu nggak kalau tadi ada pengurangan itu ya, kalau misalkan penyebut yang bagian bawah ini sama, berarti tinggal kita kurangi aja yang bagian pembilangnya. Jadi kita cek dulu penyebutnya berarti berapa nih, Bambam? 13. Oke, penyebutnya 13. Kalau yang atasnya berarti tinggal 9 dikurangi 2. 9 dikurangi 2 itu berapa, Bambam? 7. Oke, 7. Oke, jadi berapa sisa panjang pita milik Upin Ipin sekarang? Jadi panjang sisa pita Upin dan Ipin sepanjang 7/13. Betul. Oke, terima kasih Bambam dan teman-teman semuanya yang mau bantu jawab. Oke, terima kasih semuanya yang udah mau menyimak materi tentang pecahan ini sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang sedang menonton video materi ini. Oke, di sini Bambam juga mau ngucapin terima kasih ke teman-teman yang udah bantuin Bambam juga untuk menjawab soal-soal dari permasalahan Upin dan Ipin tadi. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih juga semuanya. Tetap sehat, semangat, dan sampai jumpa. Bye-bye.